Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita di majelis tafsir Al-Quran. Masih kita di tafsir surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita di ayat ke-60. Masih terkait dengan kisah panjang tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi Fakul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ini ayat ke-60 masih menceritakan nikmat Allah kepada Bani Israel. Wa'id, ini sudah sering kali berulang kata ini. Ini memberikan makna fima madha minaz zaman. Ingatlah apa yang telah lewat, telah berlalu dari Bani Israel. Idistasqa Musa, ketika mereka istasqa, meminta air. Iya. Ini kalau mereka, tapi di sini fa'ilnya, pelakunya Musa. Yaitu kaumnya datang kepada Musa meminta air. Apakah turun dari langit atau keluar dari bumi? Maka Musa pun istasqa Musa liqaumi, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala air untuk kaumnya. Dan kejadian ini berulang waktu Nabi kita di Madinah terjadi kemarau panjang. Itu 2 kali terjadi di masa Nabi. Kalau dilihat dari datangnya mereka meminta supaya Nabi berdoa diturunkan hujan. Pernah 1 kali mereka datang kepada Nabi SAW supaya Nabi melakukan istisqa, solat istisqa, solat minta hujan. Nabi SAW tidak langsung mengabulkannya permintaan mereka. Belum mengajarkan dulu kepada mereka akidah yang benar. Jangan sampai nanti terbiasa. Apa-apa susah sedikit langsung datang ke Nabi. Maka Nabi mengajarkan dulu kepada mereka bahwa kalian bisa berdoa sendiri kepada Allah. Karena Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Itu kata Nabi untuk memperbaiki keyakinan. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku saya akan kabulkan. Setelah itu Nabi SAW menjawab permintaan mereka untuk melakukan sholat istisqa. Maka Nabi mengajak mereka ke lapangan. Karena sholat minta hujan itu sunnahnya di luar bangunan, untuk menampakkan kebutuhan. Mengajak mereka keluar lapangan dan melakukan sholat istisqa dan berdoa. Dan berdoa. Meminta hujan. Nabi lakukan. Di lapangan setelah sholat belum berdoa. Kemudian belum membalik ridanya. Rida itu yang dipakai untuk menutup pundak. Belum balik. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan. Iya, dari kemarau menjadi musim hujan. Ya, turun hujan.
Pernah lagi terjadi, setelah itu lagi, waktu itu Nabi musim kering, belum sholat istisqa, Nabi sedang khutbah. Ada seorang laki-laki masuk lewat pintu yang searah dengan rumahnya Umar ibn Khattab, yang waktu itu disebut dengan Baitul Qadha, rumah kodok, karena Umar menjualnya untuk bayar utang. Dia masuk lewat situ, Nabi sedang khutbah, dan dia berbicara kepada Nabi. Dalam hadits Bukhari Muslim menjelaskan bahwa jalan-jalan telah putus, kan di Madinah itu tanah, kalau musim kering tanahnya terbelah. Iya, berlubang. Dia bilang jalan-jalan telah putus, harta hancur, ternak, pertanian. Maka berdoalah kepada Allah. Tapi mereka bilang begitu, karena Nabi sudah perbaiki akidahnya. Berdoalah kepada Allah, bukan kami berdoa kepadamu. Berdoalah kepada Allah supaya menurunkan hujan. Maka Nabi SAW langsung mengangkat tangannya saat khutbah. Allahumma agithna. Ya Allah, beri turunkan kepada kami hujan. Itu belum ulang-ulang doanya itu. Kata Anas, tadi di Madinah, langitnya cerah, tidak ada sama sekali awan. Kami keluar, tiba-tiba naik awan, dan kami dihujani 1 pekan. Jumat berikutnya orang tadi datang lagi, ya Rasulullah, hancur lagi jalan-jalan, harta hancur, karena hujan tidak pernah berhenti sepekan. Berdoalah kepada Allah supaya diberhentikan. Maka Nabi berdoa, bukan dihentikan, tapi hawalaina la alaina. Pindahkan dari kami, bukan atas kami. Turunkan ke gunung-gunung, ke lembah-lembah. Ini adab dalam berdoa. Kalau hujan memang berlebihan, jangan berdoa supaya diberhentikan. Karena hujan itu turun karena ada yang butuh. Memang mungkin kita tidak butuh, tapi banyak yang butuh yang lain. Maka Nabi berdoa supaya dipindahkan. Nah, poin kita adalah, apa yang terjadi di Nabi Musa ini, dengan kaumnya datang kepada Nabi dan Rasul supaya mereka berdoa kepada Allah untuk meminta hujan, itu dibenarkan oleh syariat kita. Dibenarkan oleh syariat kita juga. Nabi Muhammad melakukan. Inilah tujuan cerita ini diceritakan. Ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Fakulna, maka kami berkata kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukulkan dengan tongkatmu itu batu. Iya, ini namanya lakukan sebab. Padahal Allah mampu langsung menurunkan hujan, mengeluarkan air dari tanah. Tapi ini namanya sebab. Karena segala sesuatu, kalau mau kita dapatkan, harus kita lakukan sebab. Tidak bisa kita menunggu rezeki kita datang di rumah atau duduk di masjid. Tapi harus melakukan sebab. Itu tawakal yang benar. Walaupun takdir telah ditentukan. Cuman itu rahasianya Allah. Dan Allah menjadikan kita dapat dengan melakukan sebabnya. Lihat ini. Ini pengajaran terkait dengan takdir. Pukulkan dengan tongkatmu itu batu. Nabi Musa pun memukulkannya. Famfajarat min hutnata asyarata aina. Maka terpancarlah, keluarlah dari batu itu 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel ada 12 suku.
keturunannya Yakub alaihissalam. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kelompok tahu tempat minumnya. Di mana mereka ambil. Kulu washrabu min rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dan jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ayat ini pertama telah mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita memiliki kesusahan dan kebutuhan, satu-satunya tempat kita minta adalah Allah. Lihat Nabi Musa. Iya. Meminta kepada Allah ketika kaumnya membutuhkan. Demikian pula yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Belum meminta kepada Allah. Dalam seluruh hal, kalau kita melihat sejarah dakwah Nabi dari awal sampai akhir dan bagaimana beliau bersama kaumnya, itu selalu mengajarkan bahwa kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kebutuhan kita. Dan kita lihat di sini dari mana kita dapat seluruh, karena sebenarnya yang diberikan minum, yang diminta minum, tapi Allah katakan min rizkillah, dari rezekinya Allah. Iya. Dan dikatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Padahal yang keluar hanya air, tapi yang diperintahkan makan dan minumlah dari rezeki Allah. Artinya itu air, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Demikian pula apapun yang kalian makan berupa man yang sebelumnya disebutkan. Salwa, itu rezeki dari Allah. Sekarang sudah ada man, ya, seperti madu, ada juga mengatakan mentega. Kalau salwa, burung. Itu makan dan minumlah dari air yang keluar itu. Dikatakan min rizkillah, dari rezeki Allah. Ini diingatkan. Itu bukan karena karomahnya Musa. Kan kalau sekarang ini orang bilang kalau tiba-tiba dipukul batu dengan tongkat, keluar air langsung bilang apa? Wah, wali ini. Karomah ini. Enggak. Diingatkan Allah di sini. Enggak disebut lagi Musa setelahnya. Karena Musa hanya melakukan sebab. Ia menjadikan tongkatnya itu bisa memukulkan ke batu dan terpancar air. Itu Allah. Makanya dikatakan min rizkillah. Rezeki dari Allah. Dari sini kita dapat pelajaran akidah, keyakinan, bahwa kita tidak boleh menengok kepada sebab. Tidak boleh kita menengok kepada sebab. Harus kita tengok kepada yang menjadikan sebab itu mudah kita lakukan. Ini kalau kita mengkaji keyakinan. Iya. Tidak boleh sekali-sekali kita menengok kepada sebab. Ini Musa yang melakukan sebab. Sekali lagi, Musa yang melakukan sebab. Tapi Allah katakan min rizkillah. Itu dari rezeki Allah. Rezeki dari Allah. Iya. Tidak dilihat sebab bahwa Musa melakukan. Yang menjadi sebab air itu terpancar. Itu faedah pertama. Faedah kedua, ini masalah tongkat.
masalah tongkat. Ini kayu biasa ini sebenarnya. Kayu biasa. Sebelum beliau diangkat menjadi rasul, waktu tinggal di Madian, karena sejarah hidup Nabi Musa, beliau kan hidup dibesarkan di rumah Fir'aun, dipungut oleh Fir'aun, Raja Mesir. Waktu itu tidak ada anaknya. Ketika dia dapat di pinggir laut, dia bilang, istrinya bilang, ambil dia. Untuk menjadi penyejuk kita, penyejuk mata saya dan kamu, kata istri. Padahal waktu itu, Fir'aun lagi memburu yang namanya bayi yang lahir laki-laki dari Bani Israel. Karena peramalnya sudah meramalkan, akan lahir di tahun ini orang yang menghancurkan kekuasaanmu. Jadi semua yang laki-laki lahir dia bunuh. Makanya ibunya Musa menghanyutkannya di laut atas wahyu dari Allah. Dan takdirnya dipungut oleh istri Fir'aun. Jadi dia dibesarkan di kerajaan. Cuman singkat cerita, waktu dia usia dewasa, ada kaumnya dari Bani Israel yang bertikai dengan kelompoknya Fir'aun, minta tolong kepadanya, dan dia pun meninjunya. Mati sekali tinju, sekali pukul. Akhirnya dia dicari oleh kelompoknya Fir'aun. Itu dibunuh tentunya. Dia pun lari ke Madian, tempatnya Nabi Syuaib. Madian. Di sanalah dia lari seorang diri, tidak ada yang dia kenal. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah dia beristirahat di bawah pohon di pinggir sumber air. Di situ dia melihat bahwa ada dua orang perempuan yang mengembalakan gembalaannya, menunggu para laki-laki selesai memberi minum hewannya, antri. Maka Nabi Musa pun membantunya untuk memberi minum hewannya itu. Setelah dia bertanya tentunya, kenapa kalian tidak kasih minum hewannya? Mereka kasih tahu, bapak kami sudah tua, tidak mampu lagi mengembala, maka kami menggantikannya dan kami tidak kasih minum kecuali setelah selesai semua ini laki-laki. Menunjukkan di situ perempuan baik-baik dan ini keluarga baik-baik. Bahkan dalam sejarah dikatakan ini putrinya Syuaib di Madian. Iya, putrinya seorang nabi. Dia pun kasih minum, setelah itu beliau beristirahat di pohon. Perempuan tadi kembali dengan hewannya ke rumahnya dan menceritakan, kami dibantu oleh seorang laki-laki yang kuat. Dan anaknya menawarkan, pekerjakan dia, karena kita ini tidak ada laki-laki. Maka bapaknya pun menyuruhnya untuk memanggilnya ke rumahnya. Dan ditawarkanlah untuk bekerja di gembalaan. Dengan tawaran 8 tahun mengembala. Itu sekaligus untuk mahar, kamu boleh menikahi salah satu putri. Dan ditawarkan opsi kedua, kalau kamu mau, boleh tambah 2 tahun, sehingga 10 tahun. Apapun yang kamu putuskan, mau pilih 8 tahun atau 10 tahun, itu atasmu. Maka mereka pun sepakat dengan akad itu. Akhirnya dia menikah dan mengembala, tinggal di Madian 10 tahun. Selesai akad, kita kasih pendek ini, karena saya mau ceritakan ini tongkatnya ini. Gara-gara tongkatnya ini kita jauh sekali. Iya, saya cuma mau sejarah tongkat ini. Cuman supaya kita paham, ini tongkat biasa. Tongkat biasa. Iya. Jadi sepakat untuk menikah dan mengembalakan 10 tahun. Maharnya. Maharnya 10 tahun.
Iya. Nabi Musa sepakati itu. Belum jadi nabi. Belum jadi nabi. Masih seorang anak muda. Dia pun sepakat menikah 10 tahun. Di 10 tahun itu dia punya tongkat. Tongkat ini adalah untuk dia pakai bersandar kalau lagi melihat gembalaannya dan untuk memukul daun. Dulu itu daun itu, makanan itu di atas. Di pohon itu dipukul pakai tongkat itu, jatuh daunnya dimakan oleh gembalaannya di bawah. Dimakan oleh gembalaannya di bawah. Itu tugasnya itu tongkat. Tongkat biasa. Sampai selesai 10 tahun, Nabi Musa pun sebelum itu belum menjadi nabi, memutuskan untuk kembali ke Mesir dari Madian. Dia bawalah istrinya. Dia bawalah istri. Iya. Dan di perjalanan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajaknya berbicara. Makanya Nabi Musa dikatakan kalimur rahman. Dia adalah orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia pergi melihat ada cahaya dan dia bilang kepada keluarganya, tunggu di sini. Saya ke sana dulu. Semoga kita dapat minimal api untuk menghangatkan kita. Saat dia ke sana, di sanalah diceritakan di surat Toha bagaimana dia berjumpa, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah beliau diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara dia. Iya. Ketika dia mendengar suara dalam hati dia bertanya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, saya adalah Allah Rabbul Alamin. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya. Ini terkait dengan tongkatnya langsung. Allah berkata kepadanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Bukan karena Allah tidak tahu, tapi ini adalah Allah berbicara kepada Rasulnya. Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa? Qala hiya asaya. Nabi Musa berkata, dia adalah tongkatku. Atawakka'u biha wa atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku. Saya biasa bersandar dengannya. Saya biasa bersandar dengannya. Dan juga saya biasa memukulkan dengan tongkatku itu kambing-kambingku dan makanan kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dia juga memiliki kegunaan-kegunaan lain untukku. Pokoknya ini tongkat banyak kegunaan untuk. Iya. Mulai malam itu dari tongkat biasa menjadi tongkat yang aneh. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kepada Musa, ini keanehan pertama yang dia jumpai terkait dengan tongkat biasanya itu tadi. Qala alqiha ya Musa. Allah berkata kepadanya, lempar tongkatmu wahai Musa. Fa'alqaha. Nabi Musa pun ikuti. Nabi Musa lempar. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba dia menjadi ular yang berjalan. Ular betulan. Iya. Diceritakan di hadits, Nabi Musa lari ketakutan. Nabi Musa lari ketakutan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, qala khudha la takhaf wa la takhaf. Ambil. Pegang. Jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya ke bentuknya semula. Dia pegang, jadi tongkat lagi. Di situ. Keanehan kedua sudah lewat bersama kita. Yang waktu dikejar oleh Fir'aun.
Tidak ada setelahnya kecuali laut. Dia pukul kan ke laut. Tiba-tiba lautnya terbelah menjadi berapa? 12. Keanehan keduanya. Iya. Dan keanehan ketiganya, waktu penyihir Fir'aun menantangnya. Karena Fir'aun mengatakan ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya menjadi ular, Fir'aun mengatakan sihir. Cuma Nabi Musa menantang balik, kalau memang ini sihir, coba kumpulkan sihir-sihirmu. Tukang sihirmu. Di lapangan, disaksikan oleh orang banyak. Dia kumpulkanlah orang-orang jagonya. Dari tukang sihirnya. Tukang sihirnya menantang, kamu lempar duluan kayu tongkatmu, atau kami lempar duluan tali-tali kami. Mereka kata Musa, kalian duluan. Dia pun lempar, mereka tukang sihir. Mereka hayalkan kepada orang-orang yang melihatnya, seakan-akan ular. Dihayalkan, ini namanya sihir takhyil, sihir hayalan. Tidak jadi ular betul, cuman orang-orang dibuat tertipu. Seperti ular yang berjalan. Musa pun melemparkan tongkatnya jadi ular betul dan menelan semua yang mereka lakukan tadi. Semua tukang sihirnya sujud beriman. Karena mereka tahu ini bukan sihir. Ini nyata ini. Sujud beriman dan mereka disalib oleh Fir'aun. Tapi ini keanehan ketiga untuk tongkatnya. Jadi ular betulan di hadapan para penyihir. Keanehan keempat, inilah sekarang. Dipukulkan ke batu, batu memancarkan air. Ada pesan yang mau disampaikan di sini, yaitu sesuatu yang biasa. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, itu akan menjadi luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Rabbul Alamin. Iya. Yang penting kita tempuh sebab saja. Hal yang biasa itu bisa menjadi luar biasa jika Allah inginkan. Hal yang kita tidak sangka-sangka itu bisa jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan untuk kita. Makanya penyandaran utama dalam hal apapun yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada sebab yang kita tempuh. Banyak orang menempuh sebab besar, dia kira itu akan menjadi hal besar, tapi tidak terjadi apa-apa terhadapnya karena Allah tidak kehendaki. Ada orang melakukan kecil saja sebab dia dapat apa yang dia inginkan. Iya, banyak hal di dunia ini yang bisa kita lihat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka tidak ada yang tidak bisa. Iya, innama amruhu idza arada syai'an. Sungguh perkara Allah itu jika ingin sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun. Tinggal Allah katakan jadi, maka jadilah. Iya. Kita lihat Adam di luar daripada kebiasaan, tanpa bapak, tanpa ibu ada. Kita lihat Hawa di luar daripada kebiasaan, tidak punya ibu, ada anaknya. Hawa itu dari Adam. Kita lihat Nabi Isa, ada ibunya, tidak ada bapaknya. Jadi, iya, padahal ada orang, sudah ada bapaknya, ada ibunya, tidak ada anaknya. Tidak ada. Iya, ada orang berusaha siang malam supaya dapat anak. Tidak jadi. Ada orang sekali sebulan, sekali setahun, jadi. Kan begitu. Ada orang buang di luar, jadi. Ada orang setiap saat buang di dalam, tidak jadi. Kita tahu kenapa? Di langit itu. Jangan sampai kita bilang, ini gara-gara spermanya Kopassus. Bisa merayap masuk, begitu. Tidak, ini bukan masalah itu. Ini masalah takdir. Iya, bapak-bapak ketawa kalau ini ya. Ini masalah takdir. Ini yang harus diperbaiki. Sebenarnya keyakinan tak ini. Ini pesan yang mau disampaikan terkait dengan tongkat biasa ini. Ini hanya tongkat untuk mengembala. Tapi bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menginginkannya. Allah yang menyuruhnya pukul ke batu.
Jadi, Allah yang menyuruhnya pukul ke laut, terbelah. Allah menyuruhnya untuk melemparnya, jadi ular. Ini kan semuanya. Ini pesan yang ingin disampaikan di kisah ini. Kemudian juga di antara yang diinginkan di sini adalah masalah ya kita di dalam rezeki dunia ini ternyata sudah dibagi-bagi. Ini contoh di sini. Ini kan ada 12 suku. 12 suku. Kenapa yang keluar juga 12 mata air? Kan begitu kalau kita tanya, kenapa tidak satu saja? Baru mereka ambil semua di situ. Ini satu yang mau dibuktikan, yang mau kita lihat di kisah ini. Ternyata rezeki itu sudah dibagi semua masing-masing orang. Masing-masing suku. Masing-masing kelompok. Rezeki apapun. Masalah badan, masalah harta, masalah anak. Semua telah dibagi. Masalah warna kulit. Lihat macam kita ini orang Indonesia. Iya. Beda-beda warna kulit tadi daerah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan warna kulit sesuai dengan daerah itu. Dan sesuai dengan kebutuhan orang masing-masing. Kapan kita tidak merawat apa yang Allah kasih, atau malah merubah yang Allah kasih, malah itu akan menjadi doror untuk kita. Itu akan menjadi doror untuk kita. Lihat mungkin di luar sana, orang-orang diberikan kulit tidak terlalu putih, dia pergi kasih putih. Ujungnya apa? Pasti doror. Memang glowing sekarang. Tapi beberapa tahun kemudian, karena yang Allah kasih itu sesuai dengan daerah tak. Sesuai dengan daerah tak. Cuacanya. Karena Allah yang maha tahu. Allah sudah bagi-bagi. Yang cocok untuk kita. Ini yang disampaikan di sini. Ada 12 suku. Allah jadikan masing-masing punya mata air. Inilah untuk kita. Ini wakil untuk semua rezeki. Allah telah tegaskan di Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi di antara mereka sumber kehidupannya di kehidupan dunia ini. Sudah dibagi-bagi. Jangan hasad kalau ada orang lebih atau ada yang kita tidak dapat. Padahal kita sudah berusaha, tidak perlu hasad. Tidak perlu kita menjauhi teman kita karena kita tidak dapat, apalagi tidak ajak ngomong, tidak halal. Gara-gara kita tidak dapat rezeki seperti teman kita dapat. Sudah dibagi, Pak. Hari ini apa yang kita dapat sudah dibagi sebelum diciptakan langit dan bumi. Kami yang membagi rezeki mereka. Lihat ini seperti Bani Israel. Dibagi oleh Allah. Satu suku, satu mata air. Ini isyarat. Terakhir, isyarat terakhir dalam kisah ini, ternyata kalau kita dapat rezeki, tidak boleh melampaui batas. Lihat ujungnya. Makan dan minumlah dari rezeki Allah. Jangan melampaui batas. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kalau kita dapat rezeki, jangan sekali-kali melampaui batas. Jangan. Iya. Kalau Allah lapangkan, jangan melampaui batas. Allah telah katakan di Quran memang. Lau basatallahu rizqa li ibadihi la bagaw. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, menyamakan rezeki itu kepada hamba-hambanya, mereka akan melampaui batas. Makanya tidak semua orang kaya, tidak semua. Karena kalau semua kaya melampaui batas orang. Bagi yang dikasih rezeki, jangan melampaui batas. Ini yang diinginkan di sini. Kalau kita dapat, kita bersyukur. Kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah. Jangan gunakan dalam rangka bermaksiat atau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dilarang. Siapa saja yang mendapatkan rezeki dari Allah, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan mereka melakukan pelampauan batas
Jangan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Kalau kita dapat rezeki, jangan melakukan kerusakan. Kita dikasih bukan untuk itu. Kita dikasih untuk kita makan, untuk kita minum. Ini yang Allah katakan. Untuk kita pakai, untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Itulah yang dikasih. Ya, kita diberi untuk itu, bukan sekali lagi melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini kandungan dari ayat-ayat ini. Wallahu alam. Semoga bisa mengingatkan kita semuanya. Masuk waktu? Kita adzan dulu, baru kita masuk di tanya jawab. Bismillah, kita lihat sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustadz, apakah benar jika kita bermimpi buruk, kita harus menceritakan mimpi tersebut? Kita harus menceritakan, ya. Di hadits Bukhari Muslim, Nabi memang membagi mimpi itu menjadi dua. Dan Ibnu Qayyim membaginya menjadi 3, juga dengan dalil-dalil yang lain. Kata Nabi, ar-ru'ya as-solihah minallah, wal hulmu minasyaiton. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahu, falyamfut an yasarihi thalathan, wal yata'awwad billahi min syarriha, fa innaha la tadurruh. Mimpi yang baik itu dari Allah. Sementara mimpi buruk dari setan. Apabila salah seorang dari kalian mimpi buruk, melihat sesuatu yang tidak dia suka, maka hendaklah dia meludah kecil di sebelah kirinya 3 kali dan bertawud, minta perlindungan dari Allah terhadap yang dia mimpikan itu. Dan setelah itu tidak akan membahayakannya. Kemudian ini 2 mimpi jadinya. Mimpi ketiga adalah adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam. Bunga tidur. Iya, bunga tidur. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan 3 mimpi ini ada cirinya. Mimpi yang merupakan dari setan tadi, mimpi buruk, ini kalau dia tidak baca ayat kursi, atau baca ayat kursi tapi tetap mimpi buruk, dari setan. Bunga tidur, kalau sebelum tidur dia berhayal. Ia berhayal untuk dapat mobil, berhayal punya istri 4. Sebelum tidur, mimpi dia. Iya, lagi di atas mobil dengan 4-4-nya. Mimpi itu bunga tidur karena dia berhayal. Berhayal terbawa sampai ke tidur. Ini mimpi bunga tidur namanya. Jangan terlalu dipercaya. Jangan sampai bangun tidur, ya Allah semoga jadi. Iya, itu bunga tidur. Itu bunga tidur. Mimpi dari Allah selain itu. Tidak buruk, juga kita tidak berhayal, maka itu dari Allah. 3 jenis mimpi ini, mimpi yang baik dari Allah, boleh kita ceritakan kepada orang yang kita percayai. Jangan ceritakan kepada orang yang tidak kita percayai, karena biasanya jadi hasad. Lihat Nabi Yusuf waktu kecil, dia mimpi bahwa ada 12 bintang sujud kepadanya. Maksudnya adalah keluarga, saudara-saudaranya. Dia ceritakan ke bapaknya. Bapaknya Nabi. Nabi aku bilang ke anaknya, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka akan membuat makar kepadamu. Iya. Akhirnya dia tidak ceritakan. Sampai nanti sudah besar, baru dia bilang ke bapaknya. Saat semua saudaranya sujud kepadanya, diterima di Mesir, dia bilang kepada bapaknya, ini mimpiku dulu. Tidak dia ceritakan.
kecuali kepada bapaknya. Jadi mimpi yang baik boleh kita ceritakan kepada orang yang kita percayai. Jangan kepada orang yang kita tidak percaya. Biasa dihasad duluan sebelum jadi. Orang yang kepada kita percaya kita kasih tahu, kabar mimpi kami. Iya, kabarkan. 2 mimpi buruk tidak boleh kita ceritakan. Ini harus kita berlindung darinya. Jadi kalau harus diceritakan tidak boleh. Mimpi baik saja yang diceritakan. Iya. Adapun bunga tidur jangan diceritakan ke orang, karena itu hanya hiasan tidur saja. Jangan bilang ke orang, "Oh, tadi malam mimpi kan Pak istriku." Jangan. Percuma, Ji. Itu hanya bunga tidur. Hanya bunga tidur, tidak datang itu. Tidak datang itu. Iya, ini terkait dengan mimpi. Jadi tidak harus ceritakan ini kalau buruk. Ustaz, ada teman saya tukang batu. Pertanyaan berikutnya. Suatu waktu dia mendapat proyek dan bangun kantor sebuah bank. Pertanyaan, halalkah upah atau gaji Ustaz? Halal. Iya, dia kan pihak ketiga yang membangunkan bangunan itu, bukan pekerja bank. Adapun dia kasih upah oleh bank atau orang yang bekerja di bank, al-ithmu alal mubashir, dosa bagi pelaku langsung. Kalau dia terima karena bekerja sebagai tukang bangunan. Sebagai tukang bangunan, halal gajinya. Halal gajinya, wallahualam. Ustaz, izin bertanya, apakah sah atau tidak puasa wajib atau puasa sunnah jika kita sudah sahur lalu berhubungan suami istri dan sengaja mengakhirkan mandi junub setelah adzan sholat subuh di masjid, atau mandi jam 6 pagi? Jam 6 pagi? Iya. Kita gimana ini? Kalau jam 6 pagi ini, atau habis itu kita lelap, ya anggaplah kalau tidak sengaja begitu kan, tidak sengaja tertidur. Yang jelas orang yang berhubungan suami istri sebelum adzan tidak membatalkan puasa. Tidak apa-apa dia belum mandi saat adzan, tidak apa-apa. Itu pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Apakah sah puasanya orang junub dari istrinya di malam hari? Kemudian dia tidak mandi sampai adzan. Adzan baru mandi. Setelah adzan baru mandi mau pergi sholat. Aisyah berkata, iya Nabi melakukan itu kepada kami. Nabi junub dari keluarganya dan belum mandi setelah adzan. Baru keluar sholat. Jadi tetap sah puasa. Iya, yang penting sebelum adzannya jangan sampai nanti sudah adzan masih iya. Sebelum adzan ya, sebelum adzan. Jadi mandinya yang diakhirkan. Mandinya yang diakhirkan tetap sah. Adapun berhubungan badannya sebelum adzan. Kalau sampai adzan masih selesai. Iya. Bolehlah kata para ulama, kalau kesempatan adzan langsung kita cabut boleh. Masih sah. Tapi kalau mohon maaf masih menambah ke satu gerakan, batal. Kalau sudah adzan, ini harus kita perhatikan baik-baik ini karena sudah masuk waktu, wallahualam. Jadi mandinya diizinkan, alhamdulillah. Ustaz, aduh bahaya nih pertanyaan nih tadi itu ya. Apakah dalam kurban boleh memasukkan nama keluarga yang sudah meninggal? Boleh. Kita yang memasukkannya dalam niat. Kita yang memasukkannya dalam niat. Boleh. Iya. Seperti yang Nabi lakukan. Iya. Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban dariku dan dari keluargaku. Semua keluarganya masih hidup dan telah meninggal. Masuk. Masuk. Dalam satu keluarga, apakah yang berkurban semua atau cukup kepala rumah tangga saja? Sebenarnya boleh semua. Kalau kita punya rezeki. Tapi kalau kita cukupkan kepala keluarga saja, baru kepala keluarga yang memasukkan kita dalam niatnya, lebih bagus. Kenapa itu lebih bagus? Supaya tidak semuanya menahan potong kuku. Menahan cukur rambut. Kan kalau kita semua masing-masing niat, semua tidak boleh potong rambut. Semua tidak boleh potong kuku.
Makanya Nabi SAW tidak memasukkan istrinya dalam berkurban. Masing-masing. Tapi Nabi yang niat berkurban. Padahal Nabi berkurban dengan banyak kurban. Iya. Tapi beliau sendiri yang berniat dan belum masukkan keluarganya. Sehingga keluarganya tidak ada yang berniat kurban. Cukup dengan niatnya Nabi. Makanya Nabi saja yang berlaku tidak potong kuku, tidak potong rambut. Keluarganya tetap boleh potong kuku, potong rambut. Ini kemudahan. Ya, kemudahan dari hal tersebut. Tapi kalau kita bertanya, boleh, boleh. Istri berkurban, anak berkurban, boleh. Tapi kalau lebih mudah, tidak memberatkan, kepala keluarga saja. Yang berniat berkurban, ya, supaya kita dimudahkan untuk menjalankan. Karena 10 hari ini, 10 hari kita harus tahan potong kuku. Kita harus tahan potong rambut. Tahan cukur kumis. Tahan cabut bulu ketiak. Kan banyak hal ini. Jadi kalau 10 orang harus menahan semuanya, boy. Nanti semua di rumah panjang semua kuku. Iya, sampai potong hewan kurban. Sampai potong hewan kurban. Jadi hikmah kepala keluarga saja itu lebih bagus. Wallahualam. Ustaz, orang tua saya 2 kali menikah. Istri pertama ada 3 anak, istri kedua 5 orang anak. Apakah anak dari istri pertama dan kedua mendapatkan harta waris dari harta yang ditinggalkan oleh ayah? Iya, sama. Semua anaknya itu bapak mendapatkan harta warisan. Karena kan harta ayahnya. Beda kalau harta ibunya. Kalau harta ibunya hanya anaknya itu ibu. Kalau harta ayah didapati oleh anak dari seluruh ibu yang ada. Iya, seluruh ibu yang ada. Jadi kalau dia punya 2 istri, anak dari istri pertama, anak dari istri kedua, memiliki hak yang sama terhadap harta ayahnya. Harta ibunya nanti baru dibedakan. Harta ibunya hanya didapati oleh ibu yang anak dari ibu pertama yang mendapatkannya. Anak ibu kedua hanya mendapatkan harta dari bagian ibu kedua. Begitu wallahualam. Itu bedanya kepala keluarga dengan bukan kepala keluarga. Terakhir mungkin ini ya, agak panjang sedikit. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada istri yang mencari nafkah? Qadarullah alhamdulillah. Qadarullah alhamdulillah. Qadarullah alhamdulillah, Allah saat ini memberikan rezeki lewat pekerjaan istri. Di kondisi ini istri ridho dan bersyukur dengan rezeki yang ada. Alhamdulillah. Namun ada kondisi di mana ujian-ujian ekonomi tidak selalu baik, tapi respon atau tindakan suami sepertinya nyaman seperti itu saja. Tidak berusaha mencari nafkah. Oh, ini bahaya ini ya. Kalaupun ia berusaha, mentok di mencari pinjaman ke keluarganya yang lain. Bunyi ya. Udah jadi. Semoga dimudahkan urusan. Alhamdulillah. Iya. Sudah bunyi, Pak. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.